Puji nama Tuhan, shalom. Yang di atas shalom. Berapa banyak di sini yang rindu diberkati Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari berganti hari, kami rasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik ke hadapan Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang hari ini siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Mari dengan dahsyat sama-sama kita katakan amin. Mari kita sorakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dunia boleh berubah, tapi satu yang pasti, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam rencana-Mu Tuhan, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari sama katakan, Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. sama-sama katakan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami lihat penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari yang merasakan penyertaan Tuhan lebih sungguh lagi, kita mau nyatakan, detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Apapun kondisimu hari ini, kita mau nyatakan Kaulah Tuhan dalam hidup kami. Mari lebih lembut lagi kita katakan kepada Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari yang merasakan penyertaan Tuhan katakan, sampai detik ini. Amin. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, kami mau nyatakan Kaulah Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami, Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, Tuhan, kami mau Tuhan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Kaulah Allah dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Walau dunia berubah, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap dalam hidup kami. Engkau tetap setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ku menaikkan syukur kami padamu Tuhan, sebab kasih setiamu besar. Terpujilah namamu. Ku bersyukur Tuhan
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yang merasakan syukur Tuhan, katakan bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. ini jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, kita sama katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mana. Lebih sungguh lagi katakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Naikkan rasa syukur-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Kau baik dalam hidup kami, anugerah-Mu selalu mempesona kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes, sebab Yesus ajar. Mari siap yang bersyukur, kita mau sama-sama katakan amin. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan, amin. Sebab Yesus adalah sahabat kita yang selalu setia menemani kita. Come on church, are you guys ready? Mari katakan,
Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang engkau janji. Katakan Yesus. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sekuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yes! Sebab Yesus ajaib. Sebab Yesus heran dalam hidup kita. Sekali lagi katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang engkau. Katakan Yesus. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sekuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia satu-satunya Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Yesus dasar, sebab Yesus ajaib, satu-satunya sahabat dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Everybody come on. Katakan, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Come on everybody. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Lebih sungguh lagi. Kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus ajaib. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus besar di dalam kita? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita lebih lagi sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Everybody clap your hands. Say ho.
tidak akan takut, aku tidak akan khawatir, sebab Kau setia menolong kami. One more time. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Ready to jump. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku, karena aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku, karena aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Yesus besar di dalam kita. Berikan sekali lagi suara-suara yang terbaik buat Allah kita. Yesus dahsyat, Yesus besar di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Boleh kembali silahkan duduk, saudara. Di dalam hidup kita, musim boleh berganti musim, tahun boleh berganti tahun. Namun satu hal yang pasti, penyertaan Tuhan tetap dalam hidup kita. Amin. Sekalipun dunia berubah, sekalipun manusia berubah, sekalipun orang-orang di sekeliling kita meninggalkan kita, tapi hanya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia ada di saat titik terendah kita. Ia selalu hadir untuk mengangkat hidup kita. Kasih manusia memang terbatas, tapi kasih Tuhan tidak terbatas. Sama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
percaya di segala musim hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya Tuhan. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, kita nyatakan satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Nyatakan lebih lagi, satunya yang ku andalkan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar hamba akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami bagikan, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh dengan kuasa darah-Mu. Bila apa yang kami sampaikan boleh jadi berkat dan boleh mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Berkati usia leader, sehingga pemain musik yang sudah melayani. Bila Tuhan akan tolong mereka supaya mereka boleh tetap bersemangat untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya percaya katakan amin. Kita berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. 2, 3. Kami warga gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1, bahwanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2, bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. 3, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan. 4, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 7, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja, orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7, pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Yesus yang kedua akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk masuki kehidupan kekal abadi. Amin. Berikan tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Elohim. Semangat ya. Ya. Dibaharui lewat panggilan Kristus. Mungkin ini cerita sering kita bahas, sering kita dengar, mungkin juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada hal-hal yang menarik, ya. Puji Tuhan. Kisah Rasul pasal 9, ayat 1 sampai 18, ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, yang menangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Berkobar-kobar, apa artinya berkobar-kobar? Berapi-api, bersemangat. Ya, orang Kristen harus bersemangat. Tapi Saulus ini semangatnya keliru, saudara. Banyak orang Kristen juga semangatnya keliru. Ya, semangatnya apa? Cari uang, boleh cari uang. Tapi jangan lupa cari Tuhan. Ya kan begitu, harus ada keseimbangan, saudara. Betul enggak? Nah, berkobar-kobar, mengancam, membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap membesar. Untuk apa? Dapat surat kuasa. Untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Nah, ternyata di Damsyik itu banyak sinagog pada zaman itu. Banyak rumah-rumah ibadat di sana, di mana orang-orang Yahudi beribadah kepada Tuhan, termasuk juga ada orang-orang Kristen. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita membaca, tapi kamu akan dipenuhi Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Kisah Rasul 8 itu mulai penganiayaan, saudara. Akibatnya apa? Akibat dari aniaya, banyak murid-murid Tuhan tersebar kemana-mana. Nah, itu yang terjadi. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit meninggi dia. Ia rebah ke tanah. Ya, ceritanya Saul itu naik kuda yang tinggi. Pada waktu ada sinar yang kuat sekali, dia jatuh, dia rebah. Apa yang terjadi? Kedengaran suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah, baru sadar dia. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kalau ada orang-orang Kristen di dunia ini, mereka dianiaya, dipersekusi dan sebagainya, itu tahu banyak menganiaya siapa? Kristus. Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan padamu, apa yang harus kau perbuat? Maka termangu-mangu, bengang-bengong ya. Teman-teman seberjalan karena mereka mendengar, memang mendengar soal, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Anda tahu di mana Damsyik? Suriah.
Damsyik itu ibu kota Suriah. Kalau Anda pergi ke Israel, kelihatan itu perbatasan Suriah. Ya. Terjadi apa di Suriah? Yang udah lewat? Ayo, ada yang tahu? Ada apa? ISIS. Ya, ISIS. Gerakan ISIS ini mengacau balaukan. Tunisia hancur, Mesir hancur, Irak hancur. Ya, itu yang terjadi. 3 lamanya tidak dapat melihat, 3 lamanya tidak makan dan minum. Puasa. Puasa. Anda suka puasa? Orang Jawa bilang puasa itu poso. Opo-opo kerso. Ngerti? Ngerti ora? Opo-opo kerso. Apa-apa mau. Puasa. Tak lagi puasa ya. Ada anak-anak Tuhan ikut puasa. Bagus. Puasa. Puasain siapa? Puasain pekerjaan. Puasain siapa? Orang tua. Atau keluarga kita yang belum mengenal Yesus, kita puasain. Atau saudara sedang cari jodoh, puasa. Kok susah sekali, puasa saudara. Betul enggak? Jadi jelas kalau kita datang kepada Tuhan, luar biasa. Allah lakukan sesuatu. Nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam 1 Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Jalan yang lurus. Kenceng, lurus, lempeng. Ya. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus, ia sekarang berdoa. Wah, luar biasa. Ya, dia berkobar-kobar, ingin membunuh, mengancam, tapi hanya apa? Nah, perhatikan. Ayat 13, zaman Ananias Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus Yerusalem. Dan ia datang kembali dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, kita baca bersama-sama, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sejat apapun, sebrengsek apapun, ada mau dipakai Tuhan? Ada 2 kemungkinan. Dipakai setan dengan heran atau dipakai Tuhan dengan heran. Itu aja. Porsinya gimana? Mau dipakai Tuhan dengan heran atau dipakai setan dengan heran? Banyak sekali orang-orang di dunia yang tidak mengenal Yesus. Mereka dipakai oleh iblis dengan heran. Ya, puji Tuhan. Nah, dikatakan, aku sudah akan menunjukkan kepadanya betapa banyak berita yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ. Masuklah ke rumah itu. Yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan seketika juga seolah-olah selaput gugur. Ini operasi katarak pertama, saudara. Ya, tak? Dari mata sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Nah, bagaimana Saulus bisa mengalami perubahan? Yang pertama, kita lihat. Karena Saulus punya semangat yang keliru. Nah, semangat itu harus dialihkan. Sebelum saudara dan saya mengenal Yesus, kita punya semangat. Tapi mungkin semangat kita keliru. Semangat apa? Cari duit. Semangatnya apa? Membesarkan hobi, kesenangan. Hobinya apa? Mancing, mancing terus. Ada di sini yang masih suka mancing? Gak ada yang ngaku ya. Mancing, menteng gitu. Saya gak suka, saudara. Itu perlu kesabaran. Daripada mancingkan lebih baik mancing orang. Cari jiwa. Menjala orang. Bukan menjala ikan. Pengen ikan tinggal beli aja. Ya Pak Edward, Pak Pantas,
Pak Sebua, Pak siapa lagi, Pak Jumahal. Oh itu senang tuh, manteng gitu yang. Biarpun ada setan lewat ya cicing weh. Benar nggak? Ya, jadi yang pertama Saulus punya semangat yang keliru. Nah, Saulus punya semangat yang keliru, semangat untuk mengancam, semangat untuk membunuh. Dia memang Yahudi tulen yang tidak suka dengan kekristenan. Dengar ada orang Kristen, dia kejar, dia bunuh tanpa ampun. Kenapa? Karena dia fanatik sekali, saudara. Nah, pertobatan Saulus dari Tarsus, pemimpin pengen orang Kristen, bisa jadi merupakan peristiwa besar dalam sejarah gereja sesudah kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa terbesar selanjutnya pertobatan orang-orang non-Yahudi. Kisah Rasul 10, Cornelius dan Saulus sendiri menjadi rasul di antara orang-orang non-Yahudi. Jadi Kristus menangkap Saulus untuk menjadi apa? Rasul. Untuk orang-orang bukan Yahudi. Betul gak? Bukan orang-orang Yahudi. Luar biasa. Bukan itu aja. Saulus dipakai itu untuk menulis surat. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, Timotius, dan sebagainya. Banyak sekali, saudara. Orang yang brengsek, orang yang jahat, orang yang ganas bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting apa? Berjumpa. Dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Ada mandor kawat, kerjanya kendor makanya. Nah benar ya. Mandor kawat, yang suka ngiket-ngiket kawat, besi, ya. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Luar biasa. Nah, dalam perjalanan menuju ke Damsyik ini, Saulus ditangkap oleh Tuhan. Tak ubahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saudara mengenal Yesus, kita itu buronan, tahu enggak? Ya kan? Kita adalah buronan secara, tapi kita sudah ditangkap oleh Yesus. Kita sudah ditewak sama Tuhan Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Saya akan bacakan Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ditangkap, saudara. Ya, bisa dibuka filenya, memang nggak ada catatan. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Luar biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengenal Yesus kita adalah buronan, katakan buronan. Tapi sekarang sudah ditangkap oleh Kristus. Gak perlu diadilin, saudara. Betul enggak? Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ditangkap oleh Kristus. Maksudnya apa? Supaya kita tidak terus berbuat dosa. Coba kalau Saulus dibiarkan. Dia tidak dicegah oleh Tuhan. Wah pasti dia ke Damsyik. Banyak sekali murid-murid Tuhan di sana. Ya toh? Puji Tuhan Indonesia baik. Dia pun terjadi persekusi dan sebagainya. Tapi sejak tahun 98 ya sampai tahun 2000 berapa itu 14 terjadi persekusi, gereja dibakar, gereja dirusak. Ingat tahun 97 di daerah Jawa Timur ada 25 gereja dirusak, dibakar, dihancurkan. Nah itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, kita harus punya semangat yang benar. Amin. Semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk kerja buat Tuhan. Semangat cari duit boleh. Ya.
Suami cari duit yang ngabisin siapa? Nah, kalau ninggalin istri, jangan lupa harus ninggalin. Iya. Tapi sekarang beda saudara, yang cari duit siapa? Bukan suami, istri. Kan istri itu kan tulang rusuk. Sekarang berubah tulang rusuk jadi tulang apa? Tulang punggung. Setelah jadi tulang punggung, jadi tulang apa? Ngerti nggak? Jadi tulang leher, naon coba? Jadi pemimpin. Sebetulnya bukan seperti itu. Sebetulnya bukan seperti itu. Ya, alangkah baiknya kalau suami istri bisa kerja sama-sama. Ya, kayak Sen nih ya. Ya, kerja di kantor, istri kerja di toko. Nah, itu kerja sama, saudara. Di sana menang duit, di sini juga menang duit. Kan begitu, saudara. Sama, Bapak Ibu saudara sekalian begitu. Harus kerja sama. Ya, jangan sampai istri yang kerja, yang ngurusin anak, yang nyusuin anak. Suaminya enak-enakan. Tinggal di mana? Ke Lapo. Ya toh. Gelarnya MTH. Makan tidur haleluya. Sekali lagi saya katakan, artinya sebelum kita mengenal Tuhan, status kita itu buronan. Makanya kita ditangkap, ditewak oleh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Ya bersyukur. Dalam Kisah Rasul ada beberapa sebutan yang digunakan untuk menyebut umat Allah. Di antaranya, next. Murid-murid Tuhan. Anda itu murid. Ya, disciples. Kata disciples muncul dari disciples muncul kata apa? Disiplin. Katakan disiplin. Bukan diselipin. Itu ada pengumuman di tembok-tembok, di lift. Apa katanya? Jangan menyelipkan kertas-kertas, tisu bekas leho selip. Loh ya apa toh? Orang-orang kudus mengikuti jalan Tuhan. Iya. Kaki sana itu seperti itu. Orang mengikuti jalan Tuhan. Yang ketiga, orang-orang kudus. Kita ini semua orang kudus. Amin. Katakan, saya orang kudus. Yang di atas? Benar kudus? Saya orang kudus biarpun kita tidak dilahirkan di kota kudus. Kita orang kudus, saudara. Semua orang yang memanggil nama Allah. Itu banyak sekali sebutan tentang murid Tuhan. Semua orang yang memanggil nama. Siapa Allah kita? Tuhan Yesus. Berikutnya apa? Saudara-saudara. Ya. Berikutnya lagi. Kristen. Nah, di mana disebut kata Kristen? Kita menemukan Kisah Rasul 11 ayat 26. Coba lihat baca ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Anda bangga nggak jadi orang Kristen? Bangga nggak? Kamu Kristen ya? Iya. Emang kenapa? Ya, seringkali banyak orang-orang di luar kekristenan. Ya, semua agama sama. Kalau semua agama sama, kenapa kamu memusuhi saya? Kenapa kamu musuhin saya? Ya, diuji Tuhan ya. Saya ada di FKUB, saya juga ada di FPK. Banyak suku. Ya puji Tuhan, semua kompak. Ya pun kita berbeda agama, kita kompak. Sukabumi toleransinya bagus, urutan ke-6. Benar saudara, ya luar biasa. Berapa hari yang lalu Dr. Popong ya, Junjunan datang ke Sukabumi. Silaturahmi. Ya, dia adalah ketua FPK Jawa Barat. Di Sukabumi ada FPK Sukabumi. Termasuk orang-orang dari kabupaten. Ya bagus saudara. Kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol dan sebagainya. Dan tidak ada perbedaan satu dan lain. Luar biasa. Kita berdoa.
supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, dalam bahasa Indonesia setelah bertemu dengan Saulus yang membawa Saulus ke Antioquia dan 1 tahun penuh mereka berkumpul dengan jemaat di sana sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Orang-orang percaya kepada Yesus untuk pertama kalinya disebut orang-orang Kristen. Ada juga istilah Nasrani. Apa itu Nasrani? Nasrani itu berasal dari kata Nazaret. Karena Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Itu yang terjadi. Kita lihat yang kedua. Saulus bertemu dengan Yesus Kristus. Kita baca ayat 3 sampai 9. Dan perjalanan ke Damsyik, ia sudah dekat kota. Tiba-tiba cahaya mancar dari langit menggigil. Dan ia rebah ke tanah. Dan kedengaran olehnya satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nah, baru kali ini dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kaget dia. Karena Paulus atau Saulus pikir selama ini Yesus sudah mati. Ternyata Yesus itu hidup. Amin. Yesus itu bangkit. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus menyadari bahwa Kristus bukan mati tok, tapi dia harus bangkit. Tidak cukup bangkit tapi dia tidak cukup naik ke surga tapi dia kirim Roh Kudus. Nah, setelah Roh Kudus dicurahkan, kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terus berkembang, jiwa-jiwa terus berkembang, terjadi aniaya. Ya, akibat aniaya, murid-murid Tuhan tersebar kemana-mana. Iya, tersebar kemana-mana. Ya, luar biasa. Katakan sini, tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan bahwa apa yang harus kau perbuat, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi artinya penglihatan itu khusus untuk siapa? Untuk Saulus. Suara itu untuk siapa? Untuk Saulus. Dia dengar suara itu. Dengar, teman-teman dengar. Tapi nggak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Ya, ini bisa tentang apa? Perjumpaan pribadi dengan Kristus secara khusus. Sekarang banyak sekali orang-orang di dunia ini yang tadinya berapi-api dengan agamanya yang dahulu, tapi hanya berjumpa dengan Yesus. Mereka ditangkap oleh Kristus. Mereka percaya kepada Kristus. Luar biasa. Orang-orang yang seperti ini kalau mereka ditangkap oleh Kristus, apa yang terjadi? Wah, semangatnya bukan main. Ya, dia semangat untuk beritakan Injil, semangat untuk memuridkan dan sebagainya. Sama seperti saudara saya, kita harus tetap semangat. Amin. Ya, usia saya tahun ini sudah 70 tahun, tapi saya tetap semangat. Ya, nggak usah loyo-loyo, saudara. Ya, berapa kali saya kunjungi orang sakit. Aduh, kenapa kamu? Iya, saya sakit. Kenapa? Saya udah tua. Umur berapa kamu? Baru 60. Saya lebih tua. Bingung dia, saudara. Ya, mesti semangat. Amin. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya tuh, merotolin, saudara. Kalau tulangnya kering, sakit apa? Sakit itu loh. Apa sih? Rematik. Ya, rematik. Tuhan Yesus cegah Saulus agar dia berhenti melakukan aktivitas semangat. Karena Saulus berpikir dia lakukan itu identik dengan melayani Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, mengapa Saulus itu terus mengejar, terus membunuh? Karena pikir dia itu melayani Tuhan. Coba kita lihat. Dalam Yohanes pasal 16, ya, ayat 1 sampai 3. Ya, ini penting ya, supaya saudara tahu. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saat bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah.
Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, ini. Kenapa mereka menganiaya? Kenapa mereka ngerusak? Ya pikir itu melayani Tuhan. Jadi kalau ada gereja dirusak, hari-hari ini masih ada, saudara. Ini di Kerawang, di Sumedang, di mana itu? Di Banten dan sebagainya. Ada juga orang yang iseng. Ya, bahkan ada seorang pendeta hadapin mereka. Kamu mau nutup gereja ini? Iya. Kamu tanggung jawab ya sama Tuhan. Berapa jam kemudian orang itu mati. Saudara. Lakukan lagi di tempat lain. Sama saudara. Kamu tutup gereja ini. Kamu yang tanggung jawab ya. Benar aja. Beberapa saat kemudian orang itu mati. Nah sejak kejadian itu. Banyak orang tidak berani. Kalau sekarang itu. Zaman sekarang orang macam-macam sama orang gereja. Sama orang Kristen. Gak perlu tunggu sampai setahun, 2 tahun. Gak perlu saudara. Hanya berapa jam kemudian. Langsung mati. Langsung mati. Kan begitu. Perhatikan. Ya, sekali lagi kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saja bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah sama dengan Saulus. Dia buruh orang-orang Kristen, dia buruh orang-orang percaya. Karena dia pikir itu melayani Tuhan. Itu enggak? Ya itu. Meskipun Saulus punya pengetahuan yang luar biasa, tapi Saulus dia buta secara rohani. Secara fisik melek, secara rohani buta. Sehingga tidak memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh perjanjian lama. Mana lebih baik? Secara fisik melek, tapi secara rohani buta. Secara rohani, secara fisik buta. Secara rohani melek. Saudara pilih yang mana? Secara jasmani melek, secara rohani buta. Itu yang pertama. Yang kedua, secara jasmani buta, tapi secara rohani melek. Mau yang mana? Yang enggak dua-duanya lah. Ya ini. Kenapa? Saulus lakukan seperti itu. Saya akan bacakan 1-2 ayat 2 Korintus 4. Ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Dalam bahasa Indonesia masih, kalau kabar baik yang kami beritakan masih juga belum dipahami, maka hanya orang-orang yang sedang menuju kehancuran sajalah yang tidak memahaminya. Jadi kalau orang tidak percaya Yesus, tidak paham tentang Kristus, tidak paham tentang Injil, itu artinya apa? Dia sedang menuju ke hancuran. Ilah jahat yang menguasai dunia. Apa itu? Ilah zaman itu bisa apa? Iblis. Iblis yang membutakan kita. Seandainya kita bawa orang datang kepada Kristus, atau saudara bawa teman-temanmu, saudara-saudaramu, ayo ikut Tuhan. Nggak mau kan? Kenapa? Mereka masih buta. Secara fisik melek, tapi secara rohani buta. Ya ini, ilah jahat yang menguasai dunia menutup pikiran orang-orang yang tidak percaya itu. Ialah yang menghalangi mereka supaya mereka tidak melihat terang dari kabar baik itu. Mengenai kebesaran Kristus yang merupakan gambaran Allah. Sikap Saulus seperti binatang yang sedang marah dan sangat berbahaya. Kalau orang dengar Saulus sedang jalan, orang semua takut. Keder. Tahu nggak keder?
Itu bahasa Cirebon ya. Takut saudara. Gemetar. Dengar dia. Betul gak? Saulus membesarkan gereja-gereja Yudea. Kemudian berdapat wewenang dari yang besar untuk pergi. Dan pergi sampai ke Damsyik untuk memburu murid-murid Yesus. Nah, perjumpaan dengan Saulus dengan Tuhan saat dalam perjalanan ke Damsyik itu telah mengubah hidupnya. Bagaimana tidak? Tuhan Yesus yang dianggapnya sudah mati, ternyata Kristus masih hidup dan terus berkarya bagi umat manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang ke gereja, kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti. Ya, ini yang terjadi. Saulus itu pinter, tapi sayang sekali. Bahkan di dalam bagian lain dia semangat karena dia lakukan di luar iman. Karena dia tidak percaya kepada Kristus. Kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, pasti membuat kita semangat. Ya, oke, kita lihat yang ketiga. Saulus bertemu dengan Ananias. Siapa sih Ananias? Tidak terkenal, saudara. Bertemu Ananias dan dia doakan. Ayat 10 sampai 18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dia di Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Luar biasa. Setelah jumpa dengan Tuhan, dia berdoa. Bukan berdoa saja, berpuasa. Doa dan puasa itu mengubah hidup Saulus. Amin. Ada yang ingin diubahkan oleh Tuhan? Tidak cukup berjumpa dengan Yesus. Tapi Anda harus berdoa. Bila perlu Anda harus berpuasa. Ya. Zaman Ananias, Tuhan dari banyak orang yang telah dengan orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Perhatikan nih, menangkap semua orang. Tahu ada orang Kristen, tangkap saudara. Ya, jadi memang zaman itu kekristenan mengalami ancaman yang besar. Ini seperti contoh di Korea Utara. Ya, kalau di Korea Utara berani-beraninya orang baca Alkitab, ketahuan ditangkap. Bukan sekedar ditangkap, dihukum mati. Luar biasa itu. Iya. Kalau bikin angka tambahan itu nggak boleh modelnya kayak salib. Itu bisa diprotes. Sampai kayak gitu, saudara. Ya, kalau lihat potongan rambutnya. Nggak boleh tuh. Masyarakatnya, penduduknya tiru-tiru potongan rambutnya dia. Dia masih marah, saudara. Nah itu. Luar biasa. Perhatikan. Tapi firman Tuhan, pergilah sebab orang yang adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan Israel. Aku sudah akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menapkan diri padamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Siapa ini Ananias? Ya, coba next. Terus, nah, siapa Ananias sebenarnya? Tuhan bisa menggunakan setiap orang kudus, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Ya. Yang kedua, Ananias juga tidak boleh takut untuk menaati kehendak Allah. Tuhan bisa menggunakan setiap orang kudus, bahkan orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba muncul ada kata Ananias. Ananias ini tidak sama dengan Ananias yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 5. Yang berpasangan dengan Safira, itu udah mati itu. Kenapa? Mendustai Roh Kudus. Yang ketiga, kita tidak boleh meremehkan siapapun.
Karena setiap orang punya potensi untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Ya, kita tidak boleh meremehkan siapapun. Karena setiap orang punya potensi. Itu yang terjadi. Saya baca di sejarah pada tanggal 21 April 1855, Edward Kimball membimbing seorang anak untuk percaya Kristus di sekolah minggunya. Ia tidak menyadari bahwa anak yang dibimbing itu bernama Dwight L. Moody. Satu hari kelak, ia menjadi seorang penginjil yang terkenal di seluruh dunia. Anak sekolah minggu. Ya, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, Anda sebagai guru-guru sekolah minggu, mari kita harus ajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ya, saya juga mantan guru sekolah minggu. Iya, saya mantan, tapi saya suka mengajar, saya suka. Kenapa saya suka mengajar? Karena saya bisa senang sekali bertemu dengan orang-orang yang baru. Iya, puji Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Norman B. Harrison di satu konferensi Alkitab yang tidak terkenal digunakan Allah untuk membawa Theodore F. untuk beriman kepada Kristus. Dan Allah memakai Theodore F. untuk membangun pelayanan Back to the Bible ke seluruh dunia. Ya, banyak sekali. Ya, makanya dari dulu saya konsen dengan sekolah minggu apa? Karena banyak anak-anak sekolah minggu yang akhirnya sekarang dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi arsitek, jadi dokter, sarjana hukum, jadi psikolog. Semua dimulai dari sekolah minggu. Ya, waktu Willy dibawa sama orang tuanya, sama Wandi bawa orang tuanya tahun 82, dia baru umur 2 tahun sudah. Betul gak? Wandi baru umur 3 tahun. 4 tahun ya? Ya. Sekolah minggu. Dibimbing dari sekolah minggu. Ya, makanya saya itu concern sekali dengan sekolah minggu. Kalau ada orang-orang yang bilang, ngapain sekolah minggu? Riweuh. Buktinya sekolah minggu kita banyak. Banyak di antara kita jadi pendeta, pemusik. Betul enggak? Fandi itu udah sekolah minggu juga, remaja. Pemusik-pemusik mulai dari sekolah minggu, ya kan? Luar biasa. Oke, tugas kita apa? Memimpin orang kepada Kristus. Tugas Allah adalah apa? Memakai mereka, memakai saya, memakai Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk kemuliaan namanya. Dan ingat, setiap orang itu penting bagi Tuhan. Ya, oke, yang terakhir, Saulus memiliki pengaruh yang besar. Kita baca Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tadinya apa? Menentang. Tadinya apa? Nggak percaya. Benar nggak? Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa manggil nama Yesus? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan bawa mereka ke hadapan imam kepala? Kita baca 22. Next. Akan tetapi, kita baca bersama-sama. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Wah, ini luar biasa. Berjumpa dengan Tuhan singkat sekali. 3 hari kemudian didoakan oleh Ananias, matanya sembuh. 3 hari dia buta. Nah, itu sengaja Tuhan buat seperti itu. Supaya apa? Dia merenung. Pada usia dia buta, mungkin saja juga Bapak Ibu kalau kita sedang sakit, di rumah sakit, dekem di rumah sakit, Tuhan ajar kita supaya kita berdoa, merenung. Siapa sih saya ini?
Kenapa saya mengalami seperti ini? Nah itu yang terjadi dengan siapa? Dengan Saulus. Dia berdoa, didoakan, luar biasa. Apa yang terjadi? Dia percaya sama Yesus. Bahkan dibaptis, ada itu kata-kata itu, dibaptis. Ya, membingungkan orang banyak. Ya. Perhatikan, ya saya ulangi ayat 22 dalam bahasa Indonesia masa kini. Tapi Saulus semakin kuat pengaruhnya. Bukti-bukti yang ia kemukakan mengenal Yesus begitu meyakinkan bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat. Sampai orang Yahudi yang tinggal di Damsyik tidak dapat lagi membantah. Ya tadinya mau bunuh orang Kristen. Tapi sekarang memberitakan nama Yesus. Bukankah banyak orang-orang di negara kita itu yang tadinya menentang habis-habisan. Akhirnya mereka bertobat, mereka percaya pada Kristus, mereka jadi saksi Kristus. Dan mereka punya pengaruh yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang sekejam apapun, sebrengsek apapun, sejat apapun. Bila jumpa dengan Tuhan, pasti akan mengalami perubahan. Dan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan pemain musik akan tampil. Akan naik ke atas, kita menyanyikan Dia Yesus telah mati bagiku. Kita beri sama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Sementara itu pelayan berdiam kudus angkat tangan ke depan. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kita bersyukur pada Tuhan kalau Anda sudah ditangkap oleh Kristus. Kita ditangkap oleh Kristus supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita jadi berkat di mana saja kita berada. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini datang dengan berbagai masalah, baik dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaanmu tersendat-sendat dan sebagainya. Mari saudara perlu berdoa, bila perlu puasa, supaya Allah nyatakan kuasanya pada kita. Mungkin saudara datang dengan sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Angkat tangan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa untuk Anda. Mungkin ada anggota keluargamu, entah ayah mertua atau ibumu, anakmu, mantumu, atau siapapun dia, belum percaya pada Kristus. Berdoa terus supaya dia ditangkap oleh Kristus. Ada? Yang di atas saudara yang didoakan, angkat tanganmu pada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Bagaimana Saulus akhirnya ditangkap oleh Kristus. Dia menjadi rasul. Dulunya penganiaya, dia ganas, dia jahat, dia brengsek. Tapi bersyukur karena berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Kelihatan diangkat pada Tuhan, mereka datang dengan berbagai masalah dan persoalan. Mungkin ada juga anggota keluarga yang sakit, mungkin ada anggota keluarganya yang belum percaya pada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan bekerja. Dan Roh Kudus akan melakukan sesuatu yang luar biasa di luar nalar kita. Bila Tuhan sedang akan bekerja. Jadi apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada pagi hari ini, boleh jadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman dalam hidup kami masing-masing. Supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia puja
belum dapat sekarang? segalanya bagiku. Udah ya? Udah di atas ya? Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal kita beri sama-sama. selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Angkat postimu lebih tinggi dari kepala saudara. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar satu tokoh, yaitu Saulus. Bagaimana Tuhan bentuk dia. Bagaimana Tuhan menolong dia. Dia tadinya punya semangat yang berkobar-kobar. Semangat yang salah, semangat yang keliru. Demikian juga kami rindu supaya jemaat GBT dari Yesus punya semangat yang benar, berapi-api, memenangkan jiwa bagi Tuhan, melayani Tuhan, tetap giat melayani Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Bila melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan kembali. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti atau hostia yang kita percaya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat cawanmu. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan satu pujian. Aku memuji kebesaran-Mu. Setiawan berdoa. Memuji kebesaran-Mu, ajaib kami, yang menyucikan kami, Tuhan, yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kami boleh ditangkap oleh Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mungkin dulu kami seperti Saulus Tuhan yang berkobar semangat yang salah untuk membinasakan orang Kristen. Mungkin ada dulunya kami membenci orang Kristen, mungkin ada saudara kami juga yang mungkin kepahitan dengan orang Kristen. Tuhan, Tuhan tangkap kami, Tuhan tangkap kami, Tuhan tangkap mereka, Tuhan, untuk mereka datang kepada Tuhan untuk menjadi penjala jiwa. Tuhan, Kau juga mungkin akan seperti kami Ananias, Tuhan, kami mau Tuhan pakai, Tuhan, jadi alat-Mu, Tuhan. Di mana Tuhan kami berada, Tuhan, kami mau mencari jiwa, Tuhan. Kami tahu Tuhan bersatu hati, Tuhan, kami mau ditangkap, Tuhan. Mungkin kami dulu, Tuhan, masa lalu kami, Tuhan, yang kurang baik, Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, boleh angkat kami, Tuhan, berharga di mata-Mu, Tuhan, oleh darah Yesus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat persekutuan, buat firman, Tuhan. Pada pagi ini, Tuhan, biar kami menjadi ciptaan yang baru, Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan, menjelang pemilu, Tuhan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan, berikan hikmat, Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin yang Tuhan pilih, Tuhan. Kami percaya siapapun Tuhan yang menang, Tuhan, itulah pilihan, Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada kami, anak-anak-Mu, Tuhan, untuk kami memilih pemimpin-pemimpin yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, Tuhan, kami bersatu hati, Tuhan, berdoa terus buat bangsa kami, berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, berdoa Tuhan untuk kota kami Sukabumi. Terima kasih Bapak, tangkap kami, tangkap orang-orang yang belum mengenal Yesus. Pakai kami, Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan, untuk mencari jiwa dan untuk kami bawa datang kepadamu, Tuhan. Utuslah kami, Tuhan.
Terima kasih Bapa, kau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan kami Tuhan. Berikan kami, untuk kami punya hati yang memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tempati Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita berikan persembahan 2 kali. Kepada pelayan persembahan saya persilakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku aku. Sebab Yesus satu-satunya sahabat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar. Panggil nama Yesus. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku aku. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan boleh dipersilakan untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan kita. Sebab Yesus adalah sahabat kita. Dia selalu ada untuk kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus besar, Yesus ajaib, heran perbuatannya. Haleluya. Mari semua katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumberku aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu
Oh sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Jemaat Tuhan boleh dipersilahkan duduk. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Syukur berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaanmu. Kiranya Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati sesuatu kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, asar, bahkan multimedia, bahkan hamba-hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus akan bekerja lebih jauh dan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir boleh dikuatkan, disegarkan oleh perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tadangkan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.